Selamat datang di Ardoni Kucis Channel. Silakan subscribe, like, share kepada teman-teman Anda, dan tinggalkan komen. Terima kasih. Kita berada di zaman revolusi industri 4.0. Kita berada pada peradaban informasi, di mana teknologi informasi semakin marak penggunaannya. Saudara mungkin salah satu generasi yang lahir langsung ketemu komputer. Beda dengan saya. Saya ketemu lampu sisip, lampu dinding. Alat elektronik hampir tidak ada. Termasuk juga radio itu pun jarang yang punya. Tapi anak-anak sekarang itu sejak lahirnya malah begitu dia umur 4 tahun sudah biasa main YouTube. Anak-anak sekarang. Nah, perpustakaan apabila tidak mau beradaptasi dengan keadaan yang ada sekarang, perpustakaan itu akan ditinggalkan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan penerapan teknologi informasi di perpustakaan. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana penerapan TI di perpustakaan itu, yang namanya sistem otomasi. Jadi, sistem itu ada 2. Yang pertama, sistem terpadu atau integrated system, atau sistem yang tidak terpadu, non-integrated system. Jadi tidak harus sistem itu sudah terpadu, saling berangkai komputernya, tidak harus begitu. Ketika kita belum memiliki kemampuan untuk membuatnya, belum untuk merancangnya, kita belum bisa menyediakan alat-alatnya, ya maka kita buat apa adanya. Satu lagi, ada sistem itu yang menerapkan teknologi tinggi, namanya high-tech, high technology. Ada juga yang baru low technology. Apa yang dimaksud dengan low technology dan high technology? Low technology itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, aplikasi umum. Misalnya kita gunakan WhatsApp, kita gunakan email, kita gunakan juga Microsoft Word, kita gunakan Microsoft Excel. Lalu keempat-empatnya ini kita coba hubung-hubungkan, kita coba membuat sistem dengan memanfaatkan 4 aplikasi tadi. Itu namanya low technology. Bagaimana pula kalau dia high technology? Nah, high technology ini sudah menggunakan aplikasi yang memang otomatis. Itu contohnya di dunia bisnis ya. Itu misalnya seperti jualan online itu. Orang jualan online di startup itu. Itu mereka sudah tidak lagi menggunakan low technology. Mereka mengurangi keterlibatan manusia. Kalau pada low technology itu manusia masih banyak berperan, pada high technology itu manusia mulai dikurangi perannya. Lebih banyak peran daripada mesin. Nah, kali ini saya mau perlihatkan kepada saudara bagaimana low technology itu. Karena kita masih memang terbatas. Kemampuan kita masih terbatas, terutama kemampuan keuangan. Oke, jadi kita coba sekarang bagaimana kalau misalnya kita gunakan low technology saja. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda, mungkin Anda sudah tahu juga membuat surat. Nah, seringkali kita membuat surat di Microsoft Word, ya kita ketik surat. Lalu kalau ada undangan ini, undangan lah misalnya, kalau undangan ini mau dikirim ke 10 orang itu kita copy. Bikin untuk yang pertama untuk si A, terus sudah selesai, kemudian di print, lalu selesai di print, bikin ganti alamatnya, ganti nama si B, terus ganti dicetak juga, ganti nama si C, cetak lagi, sampai seterusnya 10 kali. Jadi kita kerja cetak seperti itu. Itu yang ada sekarang berlaku di banyak kantor. Yang kedua ada lagi caranya mereka itu bikin surat satu, terus di copy paste ke halaman 2, ke halaman 3 sampai 10 halaman. Nanti udah dikasih nama-nama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dicetaknya alamatnya kosong. Di print 10 kali atau di fotokopi 9. Print 1, fotokopi 9. Lalu alamatnya gimana? Tulis tangan. Oke. Nah, saya mau tunjukkan salah satu cara yang tidak seperti itu. Jadi kalau kita bikin surat undangan, kita buat satu saja. Satu surat undangan, lalu datanya kita taruh di Microsoft Excel. Nanti dibaca oleh si komputer, dibaca oleh Word
Microsoft Excel itu dibaca oleh Word, nanti dia baca otomatis gitu. Keuntungannya, surat yang kita buat cuma satu, kita tidak perlu copy paste, lalu kita tidak perlu ganti-ganti nama di Word-nya, terus kita juga tidak perlu cetak terus fotokopi 9 terus pakai tangan, tidak perlu. Malah ada keuntungan lebih lanjut, kita bisa mengurutkan nama orang berabjad, sehingga nanti surat yang dicetak juga berabjad. Kemudian tinggal kita kirim-kirim saja, sudah berabjad dia. Nah, itu membantu kita. Atau juga keuntungan lainnya, misalnya begini, kita mau bikin undangan lain lagi besok-besoknya, undangan lain lagi, dan orangnya itu juga, maka kita tinggal pakai data yang tadi. Kalaupun nama orang itu salah ketik, kita perbaiki sekali saja, itu sudah diperbaiki. Jadi data nama orang itu kita baca berkali-kali, kita hanya buat sekali saja. Itu sudah namanya menggunakan otomasi. Nanti kita coba lihat bagaimana terapatnya di perpustakaan. Oke. Menghubungkan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel itu namanya mail merge ya. Ada fasilitas di Microsoft Word itu namanya fasilitas mail merge. Merge itu tulisannya merge ya, jadi gabungan. Merge, gabungan mail, gabungan surat. Jadi suratnya dibuat berdasarkan data yang dari gabungan dua aplikasi tadi. Oke, kita coba sekarang. Misalnya kita lihat ini ada, kita mau buat surat ya, surat undangan lah. Suratnya, undangannya misalnya gini. Nah sekarang kita lihat, kita punya data sebanyak 10. Nomor 2 sampai nomor 11, kan 10 tuh. Nah ini data kita punya data ini. Nah ini nama field. Jadi ada panggilan, kita tebalkan ini, kita bold nama field biar nampak. Nanti yang kita panggil di Word-nya itu cukup ini saja, panggilan saja, nama dan kota. Nanti Word-nya akan pilih sampai 10 kali. Oke, selesai satu di Microsoft Excel, kita save di sini, save-nya misalnya namanya apa ya? Bikin sajalah nama orang. Dah. Kita save di dokumen ya, perlu diingat di dokumen. Sudah selesai. Sekarang kita pindah kembali ke Microsoft Word. Nah, ini ke Word lagi. Sekarang ini yang mau diganti bapaknya ini, bapaknya. Kemudian Amirnya, kemudian Padangnya. Ini Bapak Amir juga. Kita ambil di sini menu yang di sini mailing. Menu mailing. Mailing ada di sini open data source, ada insert merge field, ada insert next field. Yang kita gunakan hanya dua saja, open data source dan insert merge field. Open data source, kita lihat data source-nya tadi di dokumen ya, kita taruh ada nama orang ini dia, kita open. Sheet 1 kan tadi, kita simpan di sheet 1. Ini nama orang di sheet 1. Ini di sheet 1, kita simpan, bukan, ini sheet 2, kosong, sheet 3, kosong. Kita simpan di sheet 1. Kita lewat Word-nya lagi. Kita ambil nih di sheet 1. Sheet 1, oke. Sudah selesai. Sudah dibuka. Data source-nya sudah dibuka. Sekarang tinggal kita buatkan merge field-nya dimasukkan. Insert merge field. Kita insert. Ada 3 field-nya. Nah, ini panggilan, nama, kota. Ini sudah dibaca oleh si Word yang Excel tadi. Nah, di sini yang mau ditaruh itu panggilan ya. Kita coba insert close. Nah ini panggilan, taruh di mana dia ini? Salah ya, kita buang dulu, nggak jadi. Kita letakkan di sini ke bapak ini, kita hapus, bapaknya kita buang, lalu kita kasih merge field panggilan. Dah masuk panggilan. Kemudian Amirnya ini kita masukkan juga field yang satu lagi, nama. Selesai. Ini Padang kita ganti lagi, insert merge field. Kota, terus lagi ini buang nih ya, kota. Terus juga ini juga ada lagi Bapak Amir, ambil saja ini, tidak usah buka-buka lagi lah, copy saja, Ctrl C, copy dan paste di sini. Sudah selesai, kita sudah menghubungkannya. Daripada nanti hilang, kita save ya, save.
Kita bikin namanya low tech. Kita simpan di dokumen lagi. Low tech. Oke, save. Sudah selesai. Sekarang undangan siap dicetak. Bagaimana kalau mencetaknya? Kita kembali ke mailing. Tinggal ini merge to printer di sini. Merge to printer langsung dicetak. Dicetaknya semua sudah selesai. Oke, ini view. Kita lihat ini. Apa ya benar Bapak Amir? Ini Bapak Amir benar di Padang. Data yang kedua, Ibu Syahrini di Jakarta. Ini juga ganti Ibu Syahrini. Ketiga juga udah Edo, sudah selesai. Ini Uni Siti Aminah dan selanjutnya seterusnya. Kita maunya ini berabjad. Di mana diperbaiki? Bukan di sini, tapi di Microsoft Excel. Kita ambil Excelnya lagi. Kita blok ini. Kemudian data, kemudian sort C ya. Ini kolom C ya. Kolom C. Kolom B ya. Kolom B. Berdasarkan abjad nama. Kolom B. A ke Z. Oke. Dah. Amir di atas sekali. Tapi kalau cetak nanti Amir di atas sekali. Itu terbalik dia. Oh terbalik. Kita balik kan? Balik lagi. Sort lagi. Kita ganti ini Z to A. Jadi kebalik dia. Ini cetaknya Wati dulu baru Ujang. Baru terakhir nanti Amir. Jadi Amir paling atas hasilnya nanti. Udah berurut ke bawah. Nah ini di save. Lalu buka lagi Word-nya. Maka data yang pertama berubah sekarang menjadi Ibu Wati. Data kedua, data ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, ke-10. Pak Amir terakhir. Ini bisa dibuat juga untuk macam-macam. Misalnya buat sertifikat. Kalau sekarang itu sertifikat, biasanya orang buat sertifikat itu dibuatnya sertifikat kosong, terus nama suruh isi sendiri. Ada juga itu saya lihat. Seminar-seminar begitu tuh, isi nama sendiri. Kita bisa layani orang lebih baik. Jadi dengan cara sertifikatnya dicetak. Jadi sertifikatnya dicetak dulu, dia buat dulu di sini, lalu namanya pakai merge itu. Namanya berganti-ganti saja nanti dimasukkan di Excel. Jadi waktu di print dia sudah ganti-ganti nama. Jadi layanannya lebih bagus kan, lebih senang kan orang terima. Nah itu misal salah satunya bentuk kegunaannya. Nanti kalau Anda beralih juga mau pesta, mau menikah gitu bisa digunakan juga ini. Bikin label, ya, label. Kadang kan pesta nikah itu kadang lupa-lupa tuh mengundang orang. Ada yang terlupa. Maka dengan bantuan ini kita bisa diingatkan. Kita bisa periksa sebelum cetak, periksa dulu orang-orangnya. Ada yang lupa enggak? Gitu. Ada gelar yang salah enggak? Ada salah ketik enggak namanya? Perbaiki, sudah baru cetak label. Tinggal tempelkan ke mana namanya? Ke undangannya. Itu bantuan dari merge. Nah, di perpustakaan UNP ini kita gunakan untuk layanan apa kita? Untuk layanan penerimaan skripsi, tesis dan disertasi. Jadi penerimaan skripsi dan disertasi tidak lagi datang ke perpustakaan, online saja, tapi menggunakan low technology. Jadi online. Mahasiswa wisudawan yang sudah selesai nanti dia akan kirimkan PDF-nya, PDF dari skripsinya, tesis disertasinya ke perpustakaan, ke email. Ada email dikirim ke sana. Nanti pustakawan mengambil data dari email itu, memeriksanya, lalu memasukkannya ke Excel seperti ini. Jadi pustakawannya nanti memasukkan ke sini, lalu nanti dibaca di Microsoft Word-nya kemari. Karena nanti kita akan kirimkan surat tanda terima tugas akhir seperti ini nih ke mana ke ininya, ke orang kepada mahasiswa. Oke, coba lihat seperti apa ini. Nah ini merge-nya, nomor, tahun, nama, tahun masuk NIM, fakultas, jurusan, prodi, judul, dan sampai ke bawah. Ini sudah tertangani oleh pustakawan NIM-nya masuk sini nih, dekan fakultas ini berubah-ubah. Ini dekan fakultas tergantung mahasiswanya, tembusannya fakultas tergantung mahasiswanya. Oke, banyak lagi, banyak field-nya. Sekarang kita coba lihat, kita kawinkan dia, merge recipient, open data source. Kita open data source-nya. Yang mana data source-nya? Saya cari sebentar di sini yang pakai ini ya kayaknya. Oke, sudah. Coba insert map sudah ada, field-nya sudah ada. Coba kita lihat.
Oh, ini sheet 1 ya. Sheet 1. Jadi sheet 1 juga dipasang. Lalu ini coba lihat sudah muncul ya. Ya, ini datanya, data dari yang di Excel, dan ini nanti dibaca kemari ke sini, ke tanda terima tugas akhir. Fieldnya ini saja, nomor, ada tahun, nama, segala macam di sini ada. Terus nanti ini tanda tangan pustakawannya, nama pustakawan, dan ini berubah-ubah semua ini nanti. Oke. Jadi kita mau bikin mahasiswa kirim surat tadi, kirim ke PDF-nya ke email, pustakawan yang ngambil dari email, lalu mengisikan datanya ke sini. Ke sini. Misalkanlah data itu yang kelima. Yang kelima umpamanya namanya Jayhan Nabila. Ini NIM-nya 180011. Ini otomatis sudah dibuatkan 2018. Otomatis lah ya. Nanti rumusnya ada nih, ini rumusnya. Kemudian kode fakultas. Dia mungkin dari FIP. Nomor 1 itu kode fakultasnya. FIP, ilmu pendidikan, dan FIP. Nanti di sini ada pilihan lagi, ada combo. Ini combo namanya. Ini semua hanya jurusan yang ada di FIP. Misalnya kita pilih teknologi pendidikan, kurikulum teknologi pendidikan, atau bimbingan konseling. Lalu ini prodinya, cuma satu, S1BK. Ini apanya? Media pembelajaran konseling, misalnya gitulah untuk judul skripsinya. Lalu kita lanjutkan ke sebelahnya, tanggal berapa? Tanggal 11 Oktober. Nah, ini sudah otomatis pula dibuatkan tanggal-tanggalnya. Sekarang ini di save file, save. Kita coba baca kembali di Word-nya. Data nomor berapa tadi? Nomor 4. Kita coba lihat. Oh, kok nggak muncul? Oh, ini ya. Lihat nomor 4. Nah, Jayhan Nabila, ilmu pendidikan, bimbingan konseling, media pembelajaran konseling. Ini sudah Melinda Febrianti, ini tangan. Ini dekan FIP, berubah sudah. Nah, untuk data yang nomor 3 tadi, kan kita lihat data nomor 3, ini si Ibu Emidar. Data nomor 3, Emidar, Matika IPA, ini statistika, ini skripsinya. Maka untuk yang si nomor 3, kita lihat, nah ini Emidar, desain kerucut Apollo News, terus matematika, statistika. Sini juga sudah mulai dibuat berubah nih, dekan MIPA, peta jurusan MIPA. Nah, ini yang dilakukan bisa dilakukan di perpustakaan. Jadi perpustakaan paling tinggi ya, menerima tugas akhir dari wisudawan menggunakan low tech. Tapi keuntungannya pustakawannya kerjanya ringan, tidak berat. Oh ya, nanti terima tugas akhir ini disimpan dalam bentuk PDF, dikirim ke WA-nya atau ke emailnya, ke email si mahasiswa lagi. Pekerjaan ini memakan waktu kira-kira 2 menit. Jadi sampai ke TA ada petugas di sini 4 orang itu mengerjakan ini. 2 menit kemudian tanda terimanya dikirim. Jadi tidak perlu antre di perpustakaan, tidak perlu datang, kirim saja. Kirimnya boleh kapan saja, tengah malam juga boleh. Jadi tengah malam itu pagi dikerjakan ya. Nah, dan segera begitu didapat oleh pustakawan, dimasukkan datanya, diperiksa skripsinya sudah benar, begitu sudah benar dikirim. Itu paling lama ya 2-4 menit lah layanannya untuk 1 orang. Maka kita bisa mempercepat layanan kita bisa mempermudah orang dengan menggunakan sistem otomasi, menggunakan low technology. Satu lagi, sekarang kita punya layanan pinjaman online. Ini mirip dengan jual beli barang online. Pemustaka mahasiswa UNP dan dosen ya, serta karyawan UNP itu bisa pinjam buku dari jarak jauh. Jadi tidak harus datang ke perpustakaan. Mereka bisa berada di Medan misalnya, pinjam buku perpustakaan, cari di OPAK perpustakaan, lalu nanti kalau sudah ketemu di OPAK, pesan kepada pustakawan lewat WA, lewat WhatsApp, nanti pustakawannya mencarikan, di-OK-kan, lalu di-pack, dikirim lewat JNT, pos itu segala macam,
dikirim lewat itu, sudah selesai. Baru dimasukkan ke sistem otomasi yang sebenarnya, lalu nanti ya mengembalikan juga begitu. Ongkos kirimnya ditanggung oleh si peminjam, pemustaka. Kembalikan juga seperti itu. Jadi kita punya layanan peminjaman online namanya, ya bukunya dikirim benar-benar. Jadi tidak harus datang ke perpustakaan. Nah, dengan adanya sistem otomasi, baik itu low tech maupun itu high tech, membuat kita tidak perlu kontak lagi. Makin jauh lah, bisa membuat social distancing ya, malah dari Padang Jakarta bisa jauh-jauh jaraknya. Itu kira-kira contoh penggunaan low technology di perpustakaan. Coba sekarang Anda pikir-pikir, apa lagi penerapan low tech di perpustakaan yang mungkin Anda kerjakan selain daripada ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.